Para ustadz, pengasuh, pembina yang saya hormati, anak-anakku semuanya, santriwan Panti Asuhan Muhammadiyah Jamaah Dahlan yang berbahagia, yang amat saya sayangi. Saya tetap bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Rabu 12 Januari 2022 yang bertepatan Allah tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kita bisa bertemu bersilaturahim dalam acara kajian kita setiap hari itu. Karena pada Rabu yang lalu Pak akan minta maaf yang sebesar-besarnya. Biasanya nggak pernah tidur, saya kemarin itu tidur, bangunnya agak terlambat, lupa misal, teringat lihat HP sudah jam 5 kurang 1/4, ya sudah, saya izin aja kepada tapi sampai dipulangkan mungkin ya. Mohon maaf yang sebelumnya memang tidak ada kesengajaan, dan hari ini alhamdulillah tidak ada udzur. Kalau ada hujan kecil-kecil ya biasa, memang musimnya penghujan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore ini akan membantu kita semua. Salawat serta salam semoga Allah tetap merupakan kepada Nabi kita Rasulullah yang telah membawa ajaran Allah lewat diturunkannya Al-Quran dan disampaikannya hadis-hadis beliau sampai kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mengetahui ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Makin hari makin sempurna ilmu kita, makin hari makin luas pengetahuan kita, tentunya juga makin luas pengalaman kita, dan utamanya makin hari makin banyak, makin bertambah amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah sekalian, yang saya banggakan, yang saya sayangi, kajian kita yang terakhir kemarin adalah tentang puasa sunnah dan macam-macam puasa, ya sudah semua kan, macam-macam puasa. Hari ini saya akan kembali kaitannya dengan filosofinya atau ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah sholat. Karena dalam hati tidak hanya masalah sholat, tapi dari sholat itu juga akan kecerminan kita dari akidah kita, dari tauhid kita, dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekalian, dalam kesempatan ini, kalau kita melihat, siapa catatannya, ya, saya nanti tidak menuliskan ayatnya, cuma saya tulis Quran surat apa ayat berapa, itu aja, nanti biar sana lihat sendiri.
ingin sengaja untuk merusak Islam. Orang-orang yang sengaja ingin mendangkalkan akidah generasi muda Islam. Ya, itu kalau kita lihat di media sosial luar biasa. Ya, ada yang mengatakan bahwa Muhammad itu pembohong. Kalau sampai tidak yakin kan bisa jadi terpengaruh itu. Kalau terpengaruh berarti ya Islam itu nggak benar kan gitu. Bahkan itu ditayangkan berkali-kali di media sosial, di YouTube dan lain-lain, Instagram dan lain-lain. Ada yang mengatakan, menyampaikan bahwa Al-Quran itu kumpulan berita dusta. Coba, Al-Quran itu kumpulan berita dusta. Sampai ke sana. Dan bahkan mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang menjelaskan tentang waktu sholat 5 waktu. Itu luar biasa, sampai membuat sayembara yang namanya Abu Janda itu. Dia mengatakan, pertama saat saya melihat itu, dia mengatakan siapa yang bisa menemukan ayat tentang waktu sholat akan saya beri hadiah 50 juta. Kira-kira 2 atau 3 hari kemudian malah ditambah, akan saya naikkan siapa yang bisa menemukan ayat tentang perintah sholat 5 waktu akan saya beri hadiah 100 juta. Itu Abu Janda. Ya, Abu Janda Ustadz yang gain-gain itu. Artinya apa? Orang-orang yang semacam itu, kalau dikatakan Ustadz yang semacam itu, memang sengaja ingin merusak mental generasi muda Islam, ingin merusak Islam. Sehingga juga dijawab oleh Ustadz Adi Hidayat dan lain-lain, termasuk yang lainnya. Kenapa Muhammadiyah kok tidak menjawab? Banyak Ustadz Muhammadiyah yang menjawab tapi tidak mengatasnamakan Muhammadiyah. Mengapa? Karena Muhammadiyah adalah sebuah gerbong, adalah sebuah perahu, sebuah mobil yang besar yang menaungi semua amal usaha yang ada di seluruh Indonesia. Ini Muhammadiyah. Oleh sebab itu, karena sekalian, dalam HPT ini sudah dijelaskan bagaimana waktu-waktu yang ada di dalam perintah Allah yang namanya sholat 5 waktu itu. Ya. Oleh karena itu, anak yang saya banggakan, yang berbahagia, kesempatan pada sore ini saya akan menyampaikan dasar hukum sholat fardu, sholat 5 waktu. Tulis. Dan nanti macam-macam sholatnya. Dasar hukum sholat 5 waktu. Dasar hukum sholat 5 waktu dalam kuliah. Sholat 5 waktu itu sholat wajib, sholat fardu. Oke. Yes. Yang pertama, sampai nggak usah tulis ayatnya, cuma ditulis suratnya apa gitu aja. Surat An-Nur. Surat An-Nur itu garis miring surat yang ke-24, supaya nanti sampai bisa gampang mencari dalam Al-Quran. Surat ke-24 ayat 56. Surat An-Nur yaitu surat ke-24 ayat ke-56. Bunyi ayatnya, nanti sampai tulis terjemahannya aja ya. Bunyi ayatnya saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun.
Surat apa tadi? An-Nur, surat yang ke-24 ayat 56. Terjemahnya kalau ditulis monggo supaya ada tambahan pengetahuan. Dan dirikanlah sholat. Berarti tidak sampai yang artinya gitu ya. Yang artinya. Dan dirikanlah sholat, koma, tunaikan zakat, koma, dan taatlah kepada Rasul, koma, supaya kamu mendapat rahmat. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu mendapat rahmat. Berarti ini perintah sholat. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada perintah sholat. Kalau Abu Janda mengatakan tidak ada perintah dalam Quran, itu memang sengaja ingin merusak mental umat Islam. Dirikanlah sholat, artinya mengerjakan sholat. Sholat apa itu? Ya sholat yang wajib itu adalah sholat 5 waktu. Yang belum sholat asar siapa? Sudah semua? Cat, sudah? Ya. Sudah? Jadi sampai ke sholat 5 waktu itu harus sampai ya. Sampai jangan sampai meninggalkan satu pun di dalam melaksanakan sholat sehari semalam yang 5 waktu itu. Jangan sampai. Ya. Pak, kalau terpaksa itu apa? Kan gitu kan? Kalau terpaksa dalam arti syar'i, artinya alasan syar'i karena gangguan syarak. Apa boleh? Boleh. Tapi ingat, yang menghalangi, yang membolehkan tidak sholat itu dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah tidak ada satu pun ayat, tidak ada satu pun hadis yang membolehkan seseorang itu tidak sholat 5 waktu. Nah, yang membolehkan tidak sholat dan bahkan mengharamkan hanya bagi wanita yang berhalangan. Selain itu tidak ada, apapun alasannya. Maksudnya apa? Apapun alasannya, alasan sakit, alasan bepergian, alasan kesel, tidak ada yang membolehkan orang itu tidak melaksanakan sholat. Paham ya? Sakit pak, sakit apa? Pilek, pilek juga sholat. Sakit pak, sakit apa? Sakit panu gak sholat. Sakit pak, sakit apa? Panas dingin, covid, covid juga sholat. Paham ya? Kenapa? Karena sholat itu sangat penting dalam ajaran Islam. Makanya tidak ada satupun alasan yang membolehkan orang itu tidak sholat, kecuali hanya perempuan yang berhalangan tadi, datang bulan, atau orang itu sedang kehilangan akal, akalnya hilang terus kailing itu apa? Kailing apa? Ya kailing. Mungkin kehilangan akal gak bisa mikir, wis akalnya sudah tidak normal. Kalau orang itu tidur tapi tidurnya nyenyak, gailing blas ya, kan akal. Makanya akal sehat, akal itu termasuk menentukan syarat wajibnya sholat. Tapi kalau karena sakit, karena bepergian, karena lelah, itu tidak ada. Lupa tidak sholat, ketika ingat harus sholat. Tertidur, waktu tidur memang kita kan akal kita kan nggak berguna, ya, wong turu. Tapi begitu bangun, maka harus segera sholat. Makanya andai kata ada di antara sampean tidur subuh, tidur malam,
itu sampai jam 7 atau setengah 7 baru bangun. Apakah boleh Pak salat subuh jam setengah 7? Boleh, selama menjelang subuh sampai waktu bangun tadi itu tidak mendengar apa-apa, gak krungu adzan, gak krungu wong ngaji, gak krungu apa-apa belas. Kalau sing ngene tangi dhewe jam setengah 7 matahari sudah tinggi. Nah, saat itu laksanakan sholat subuh. Boleh. Dasarnya ada kan sholat semua. Tapi adzan subuh gak krungu, tapi mari adzan masjid yang ada di sekitar kita ada orang zikir, ada orang tahlil, ada orang macam-macam wis krungu. Oh iki zikir setelah sholat subuh, wis males engko ae, turu meneh. Mari engko tangi setengah 7, iku jenenge disengaja. Enggak boleh. Paham ya? Nah, jamnya kemudian katanya Pak Ahmad sholat setengah 7, sholat subuh setengah 7 boleh, yo. Tapi kalau alasannya memang saat itu tidak ingat sama sekali, tidak mendengar sama sekali, gak ngelilir belas. Kalau sing nangeni belas. Wa'atu zakat, karena dan tunaikan zakat, karena temanya tema waktu sholat, perintah sholat ya sholat aja. Yang kedua, juga firman Allah surat Al-Isra ayat 78. Surat Al-Isra itu garis miring, sama kasih garis miring. Surat yang ke-17, ayatnya ayat 78. Ayatnya ayat 78. Bunyi ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya nanti ayatnya sama dalam Al-Quran. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Berarti ini dasar yang keberapa? Dasar yang nomor 2. 2 ayat. Yes. Jadi di sini dikatakan akhirnya sholatan liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sholat sesudah matahari itu tergelincir. Ini menandakan adanya waktu sholat. Jadi waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan oleh Allah lewat ayatnya, lalu dipertegas lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat perintah sholat itu awal adanya perintah sholat itu saat kapan? Saat apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tanggal berapa, Rangga? Jawab lo, jadinya maksudku biar Ilham juga paham. Ilham bisa kan? Isra Mi'raj tanggal berapa? Ya, Richard terus tapi jawab lu, jangan disitu cekak. Nah, berapa Isra Mi'raj? Harus hafal ya, santri yang jalan no. Hari-hari besar Islam harus hafal sampai tanggal hijriahnya. Isra Mi'raj tanggal berapa? 27 Rajab. 27 Rajab. Kalau nggak salah yang lalu pernah saya tuliskan itu.
Cuma kalau dihafal ya hafal. 27 Rajab. Bulan Ramadan diawali tanggal berapa, Mas Ilham? Tanggal 2. 2 apa? Kata kota hamil biayanya apa? Iya, tanggal masainya. Saya tanya tanggal hijriahnya. Bulan Ramadan, puasa Ramadan dimulai tanggal berapa, Mas? Salah. Lo gak hafal? Mas Iqlil, tanggal berapa? Puasa Ramadan dimulai tanggal berapa? Mas Rahman juga kabar. Lu karya apa sih? Puasa Ramadan tanggal berapa? Lihat, ini 1 Ramadan tayo. Puasa Ramadan itu diawali tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30. Kalau bulan itu umurnya 30 hari, tapi kalau bulan itu umurnya 29 hari, 1 bulannya ya berarti sampai tanggal 29. Yang dijawab oleh Ilham tadi itu tahun ini bertepatan dengan 2 April. Yes. Karena ada kalender yang lain, termasuk kalendernya dari Panti Kiai Dahlan sini 1 Ramadan itu tertulis 3 April. Mungkin nyetaknya tidak berdasarkan khususnya tanggal miladahnya, tidak melihat kalender Muhammadiyah. Sama kalendernya SD, kalender SMP kemarin saya ingatkan itu. Ya, karena kalender umumnya 1 Ramadan itu 3 April. Tapi menurut Muhammadiyah 1 Ramadan itu 2 April. Lihat, nah, itu Muhammadiyah. Kalender Muhammadiyah itu. Ya, bulan April. Nah, itu 1 Ramadannya tanggal 2 April, hari Sabtu, Sabtu. Tapi kalau kalender yang umum, Hijriah, di tanggal Hijriahnya itu 1 Ramadan itu 3 April. Mengapa begitu? Nah, mengapa begitu? Karena kalender yang umum itu bulan Sya'bannya 30 hari, sedangkan kalender Muhammadiyah dinyatakan bahwa bulan Sya'ban itu umurnya 29 hari. Makanya nyetak kalender itu hijriahnya harus berdasarkan kalender Muhammadiyah. Karena lembaganya lembaga Muhammadiyah. Kemarin saya sampaikan pada SD yang mencetak, yang bagian order mencetak kalender itu. Lu kok begini? Iya, Ustaz lupa, nggak lihat itu. Soalnya sebelum dicetak itu konsepnya, desainnya harus dilihat dulu. Mana saya lihat kalender paling apa, Panti Dahlan, kalender Walida, kalender SMP, kalender SD itu tak delok 1 Ramadan. Loh, kok tak betul? Hari Ahad. Padahal sih benar, menurut Muhammadiyah adalah tanggal 2 April hari Sabtu. Bagaimana nanti umat Islam di Indonesia? Mungkin ada yang 1 Ramadannya tanggal 3, tapi Muhammadiyah jelas 2 April hari Sabtu. Betul. Kenapa? Karena Muhammadiyah sudah dasarnya dasar ilmu yang sudah tidak diragukan keabsahannya, tidak diragukan kebenarannya. Insya Allah. Itu dasar yang nomor 2. Sekarang dasar yang ketiga, hadis Rasulullah. Kalau usah tulis ini hadis Rasulullah, tak bacakan saja. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaq alaih. Begini punya hadisnya. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu berarti anak laki-lakinya Umar. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu maksud saya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, anaknya Ibnu Umar tadi itu mengatakan, berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wal haji wa shaumi ramadan. Anaknya Ibnu Umar mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mungkinkah anaknya Ibnu Umar, anaknya Umar itu mendengarkan Nabi bersabda? Mungkin. Mengapa? Karena Umar bin Khattab itu sahabat Rasulullah. Dan saat itu anak Umar itu sudah punya anak, tidak tahu umur berapa kasihan, tapi sudah pernah mendengarkan Nabi bersabda. Nah, yang didengarkan Nabi bersabda itu seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan, didirikan atas 5 perkara. Islam itu ditegakkan atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Berarti syahadat. Wa iqamis shalah, yang kedua tentang sholat, menegakkan sholat. Wa itaiz zakat, membayar zakat, menunaikan hak zakat. Wal haji, dan melaksanakan ibadah haji. Puasa Ramadan dan puasa Ramadan. Cuman urutannya tidak sama dengan urutan hadis yang lain. Tapi itu yang didengar oleh anaknya Umar. Umar itu sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi yang namanya Umar itu punya anak. Anaknya itu pernah mendengarkan Nabi Muhammad bersabda yang isinya tadi itu. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wal haji wa shaumi ramadan. Wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Gitu ya. Kalau satu ini biar tahu saja. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih mungkin diterangkan oleh Ustaz Arif kaitannya dengan materi hadis. Ya, muttafaq alaih itu adalah hadis yang paling kuat. Ibarat kelas gitu ya, kelasnya yang paling benar, yang tidak diragukan kebenaran hadis itu, muttafaq alaih. Artinya juga disepakati hadis itu oleh 2 orang syekh perawi hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Itu yang namanya muttafaq alaih. Ada yang mengatakan, ada riwayat lain Syekhoni, 2 orang syekh, 2 orang syekhnya ahli hadis, 2 orang syekh itu ya Al-Bukhari dan Muslim. Ada yang dikatakan Ruwahul Bukhari wa Muslim. Dasar yang keempat, yujal hadis Rasulullah yang diriwayatkan juga Imam muttafaq alaih. Begini bunyinya, An-Talhata Ibnu Ubaidillah, dari seorang yang namanya Tolha. Tolha itu anaknya Ubaidillah, Ibnu Ubaidillah. An-Tolhata dari Tolha. Tolha itu Ibnu Ubaidillah, anaknya orang yang namanya Ubaidillah. Kola, dia bercerita, dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Min ahli Najdin. Orang ini penduduk desa yang namanya Desa Najd. Bukan Pak Najd, Jamaah Taqwa. Desa Najd. Ada namanya Desa Najd. Ya. Sa'irar ra'si yusma'u dawiyun sautihi. Ya. Dengan rambut yang sa'irar ra'si itu dengan rambut yang kusut. Rambutnya itu karapi blas.
Sampai kalau berangkat ngaji ini harus rapi. Ya, berangkat sholat harus rapi. Ojo sampai sholat rambutnya gak disurai ini, gak kopian, gak surian, kowokan. Pokoknya gak rapi lah. Jangan sampai ya. Mengapa? Karena kita beribadah kepada Allah itu harus rapi serapi mungkin. Ya, itulah. Orang laki-laki ini dari penduduk Najd ini rambutnya itu kusut. Gak surian, owok-owokan, gak minyakan, gitu ya. Yusma'u dawiyun atau yusma'u dawiyu. Lalu terdengar gema suaranya, tapi tidak jelas, tidak dipahami. Yusma'u dawiyun sautihi wala yufqahu ma yaqulu. Krungu. Ya, tolka ini krungu, wong sing teko mau krungu ngomong nang Nabi tapi gremeng, wis gamane gremeng. Tolka gak krungu sing diomong apa. Gremeng itu mungkin apa? Suaranya gak banter, ya. Mungkin suaranya gak banter, mungkin juga dia kalau ngomong itu gak cetok, ngerti gak cetok ya? Pelo, pelat, ngerti ya? Misalnya pelo. Nah, umpamanya bisa jadi itu, bisa jadi ketika ngomong pada Nabi itu suaranya tidak terdengar, cuma tolka ini mek krungu gremeng-gremeng tok. Tolka ini krungu gremeng-gremeng. Ya, ono suaranya gremeng, gak cetok, gak jelas apa yang dibicarakan. Mayakulu hatta dana fa'idha huwa yas'alu. Lalu apa yang terjadi? Tetapi tidak dapat dipahami apa yang ia ucapkan sampai hatta dana fa'idha huwa yas'alu, sampai dia mendekat. Dia siapa ini? Dia orang ini, dia yang namanya penduduk Najd itu. Bersuaranya gak jelas, maka penduduk Najd itu mau ngomong-ngomong dengan Nabi itu sampai karena gak krungu, marah namanya, gampangnya ke telinga Rasulullah. Akhirnya yang namanya Tolka ini juga ikut kepengen krungu, dia juga mendekat dengan mulutnya seorang laki-laki dari penduduk Najd ini. Kira-kira sing takoni apa? Karena saat itu anak-anak, siapapun yang akan bicara dengan Rasulullah, semua sahabat yang ada sekitar mesti kepengin nguping. Apa? Kepengin nguping. Kepengin krungu. Kenapa? Karena semua ucapan Rasulullah itu menjadi dasar hukum dalam perbuatan sehari-hari. Jadi bau saiki, ya orang rasa-rasa kepengin nguping berarti kepengin ikut ngrasani. Zaman Nabi gak tahu Nabi rasa-rasa. Semua ucapan Nabi kaitannya dengan perilaku orang mesti itu jadikan hukum, jadikan dasar untuk umat Rasulullah berikutnya. Oke. Lalu, nah ini ya, wa yas'alu, lalu dia bertanya. Apa pertanyaan anil Islam? Ya Rasulullah, Islam ku apa? Islam ku apa? Faqala Rasulullah SAW menjawab. Bahasa kita, karena ada orang yang bertanya kepada Nabi menjawab. Tapi bahasa halusnya, bahasa kesopanannya Rasulullah SAW bersabda. Khamsu sholawatin, yang namanya Islam itu 5 waktu sholat, 5 sholat. Fil yaumi wal lailati, dalam sehari dan semalam. Jadi orang Najd ini tanya, ya Rasulullah, Islam apa? Nabi menjawab, sholat 5 kali dalam sehari semalam. Jawabannya itu tak. Ya, fakala, maka orang itu tanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban lain bagi saya selain sholat 5 waktu? Kata Nabi, lah, tidak. Qala lah, Nabi menjawab, no, tidak.
illa antatawwa, kecuali kamu sholat tatawwu, kecuali kamu sholat berarti ini adalah perintah melaksanakan sholat, termasuk di dalamnya adalah waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Nah ya, ini hadis Rasulullah SAW. Nah, waktu-waktu sholat itu bagaimana? Nah, salah satu di antaranya Rasulullah SAW itu menegaskan karena sholat itu ada perintah waktunya, maka waktu-waktu sholat itu ada di dalam hadis-hadis Rasulullah. Bahkan, nah ini ya sekarang judul yang kedua. Tadi yang pertama ya, apa yang pertama itu? Dasar hukum sholat ya. Sekarang yang kedua, dasar hukum waktu sholat. Dasar hukum waktu sholat, atau boleh dalil tentang waktu sholat. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 103. Surat An-Nisa itu garis miring surat yang ketiga. Surat pertama loh Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 103. Bunyi ayat begini, tak bacakan. Nanti sampai tulis yang artinya tadi, karena ini Al-Quran. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya kepada orang-orang yang beriman. Surat apa ini? An-Nisa ayat 103. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim. An Anas ibnu Malik, dari seorang yang bernama Anas, anaknya Malik. Anna Rasulullah SAW, semuanya Rasulullah SAW bersabda, man nasiya sholata fal yusolliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika. Artinya dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, jelas ini, barang siapa yang mengerjakan sholat maka hendaklah mengerjakan ketika sudah ingat. Loh, tadi memperkuat tadi ya, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat maka sholatlah ketika sudah ingat. Tidak ada kafarat, tidak ada denda bagi orang tersebut kecuali yang demikian itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Pak, minggu aku tak lali ya Pak, enak gak sholat? Ya kan, ngali ya kon, ini gak kepingin dihukum oleh Gusti Allah. Ya, yang tahu kita lali benar atau tidak itu kan hanya Allah dan diri kita masing-masing. Kalau sampai gak lali, ngomong lali, ya jenenge iku murka pada Allah. Berbuat dosa. Karena itu jangan sampai kita lupa. Nih lupa tenang, lupa panjenengan bener-bener lupa,
Ya sebelum lupa ya no. Nah, ketika saat ingat itu segeralah untuk sholat. Contoh, sampai mau duhur durung sholat. Mergo sekolah lagi asik seneng-seneng sekolah karena awal-awal PTM pertemuan tatap muka, pada tatap muka itu loro. Apa? Muka itu tatap muka loro. Pertemuan tatap muka semuanya senengnya, akhirnya saking senengnya sampai lari belum sholat. Apalagi sekolahnya di sekolah negeri atau sekolah umum swasta yang umum yang tidak ada ketentuan untuk melaksanakan sholat waktu sholat. Wes masih belajar sampai ke koma mari ngono ada terus loh, aku tidak bisa duhur. Nah, kan ingat dong, lah maka saat itu segeralah untuk sholat duhur karena sudah waktunya asar ya, langsung disambung dengan sholat asar. Sholat yang semacam itu disebut sholat apa? Jamaah apa? Jamaah apa? Takhir. Jamak takhir. Dua sholat yang dikerjakan dalam waktu yang akhir, makanya namanya jamak takhir. Kalau dua sholat dikerjakan di awal waktu yang awal, maka namanya jamak takdim. Jamak takdim. Sampean pulang dari outbound, dari LDKS, berangkat dari Trawas atau berangkat dari Malang, mau berangkat pulang itu jam 2 siang umpamanya. Lalu diperkirakan sampai di Surabaya itu dengan mikir kira-kira macet dan tidaknya sampai menjelang maghrib atau sampai maghrib. Berarti kalau nanti sholat asar itu waktunya cukup bisa sholat asar, tapi karena takut daripada nanti waktunya nggak cukup, maka sampai ketika mau berangkat pulang di Trawas itu bisa melaksanakan jamak takdim. Apa? Ketika sholat duhur, karena dalam keadaan bepergian, maka sholat duhur 2 rakaat disambung dengan sholat asar 2 rakaat. Begitu sampai di rumah, ternyata asar masih banyak waktunya, karena sudah sholat di sana, tidak perlu sholat asar lagi. Mengapa? Karena sudah jamak takdim. Itu, nah, itu namanya kaitannya dengan waktu-waktu sholat. Oke, anak sekalian. Nah, sekarang akan saya lanjutkan kaitannya dengan waktu-waktu sholat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Waktu-waktu sholat. Tulis waktu-waktu sholat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka sholat itu ada beberapa hal. Waktu sholat itu ada beberapa hal. Yang pertama, sholat duhur. Kapan waktunya duhur? Lupa kan nggak perlu tahu Pak. Wong sudah ada jadwal waktu sholat. Iya. Sekarang nggak perlu, tapi kita karena ini ilmu sampai harus ngerti. Paham ya? Harus ngerti. Insya Allah cukup ini waktunya. Sholat duhur ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran. Waktu duhur dimulai sejak matahari tergelincir. Duhur A, waktu-waktu sholat A, duhur, gitu kan? Waktu duhur dimulai sejak matahari tergelincir yaitu sesaat setelah matahari mencapai titik kulminasi. Yaitu sesaat setelah matahari mencapai titik kulminasi dalam peredaran hariannya.
dalam peredaran hariannya kulminasi, titik kulminasi. Dalam peredaran hariannya sampai tiba waktu asar. Sampai tiba waktu asar. Keterangannya begini. Yang dulu pernah saya singgung, tapi ini untuk mengingatkan kembali. Sekarang tidak perlu itu ya, karena sudah dihitung oleh para ahli ilmu falak, ilmu hisab, para ahlinya. Maka waktu itu zaman Rasulullah karena belum ada jam untuk mengetahui kapan waktu masuk zuhur, itu ketika matahari setelah tergelincir dari titik kulminasi. Yang namanya titik kulminasi itu matahari di atas kepala cer. Kalau kita berdiri tidak ada bayang-bayangnya sama sekali. Karena apa? Karena bayang-bayangnya itu lurus dengan tubuh kita. Kalau mendirikan sebuah tongkat, katakanlah tongkat ini 1 meter, maka belum ada bayang-bayangnya sama sekali. Begitu matahari tergelincir ke barat, lalu ada bayang-bayang sedikit, katakanlah tongkat itu 1 meter, ada bayang-bayang kira-kira 5 cm, berarti saat itu baru masuk waktu zuhur. Makanya ketika matahari di atas kepala itu tidak boleh sholat. Kalau dihubungkan dengan macam-macam waktu sholat waktu yang dilarang untuk sholat, matahari di atas kepala tidak boleh sholat. Kalau sudah tergelincir artinya matahari sudah bergeser ke barat sedikit, baru ada bayang-bayang, baru saat itu mulai masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai waktunya asar tiba. Nah, kapan waktu asar tiba? Yang kedua, yang B, waktu asar. Waktu asar. Waktu asar dimulai pada saat bayang-bayang sebuah benda atau suatu benda yang panjangnya bayang-bayang itu sedikit dari panjang bendanya. Yang panjangnya lebih sedikit dari panjang bendanya. Bismillah. Dari panjang bendanya sampai tiba waktu maghrib. Keterangannya, kalau benda yang ditancapkan itu 1 meter, lalu bayang-bayangnya, ayang-ayangnya itu 1 meter, belum masuk waktu asar. Kalau sampean tingginya 160 cm, 195, 170 cm, ana sing 150 cm. Kalau bayang-bayang sampean, wis gampangnya mendirikan sebuah tongkat, lalu tongkat itu bayang-bayangnya, tongkat itu panjangnya 1 meter, lalu bayang-bayangnya juga sama 1 meter, itu masih belum masuk sholat asar. Kalau bayang-bayangnya lebih sedikit, satu misal, contohnya tadi, tongkatnya 1 meter, bayang-bayangnya 1 meter lebih 5 cm, baru masuk waktu asar. Nah, sampai kapan? Sampai masuk waktu maghrib. Jadi kalau bayang-bayangnya tongkatnya 1 meter
meter, bayang-bayangnya 1 meter lebih 10 cm. Saat itu masih waktunya asar sampai bayang-bayangnya 2 kali lipat dari tongkat tadi, karena tongkatnya 1 meter, bayang-bayangnya 2 meter, masih waktu asar sampai waktu maghrib. Nah, kapan waktunya maghrib tiba? C. Waktu maghrib. Waktu maghrib dimulai sejak matahari terbenam sampai tiba waktu isya. Gampang ini. Waktu maghrib dimulai sejak matahari terbenam sampai waktu isya. Kalau boleh saya ibaratkan matahari itu bulat, sama sebelah timur ini anggap aja sini barat, ini matahari. Ini waktunya asar. Kalau sudah gini masih boleh asar, tapi kalau sudah begini ini matahari sudah masuk separuh ini harus basi, artinya siap-siap, tidak boleh seperti itu. Usahakan jangan sampai, justru yang awal-awal. Kalau sudah matahari full, sampai sudah ketok, nah ini tandanya waktu maghrib tiba. Ya, kalau gini berarti belum waktunya maghrib. Kalau sudah full tenggelam, terbenam, saat itu berarti waktunya sholat maghrib. Sampai kapan? Sampai waktunya isya tiba. Yang keempat, sekarang kapan waktunya isya? Waktu isya dimulai sejak hilang mega. Hilangnya mega merah sampai masuknya waktu subuh. Hilangnya mega merah sampai masuknya waktu subuh. Waktu isya adalah dimulai sejak hilang mega merah sampai waktu subuh. Mega merah itu gimana? Kalau matahari ini sudah tenggelam, ya kagetnya satu sampai dengan kagetnya toh. Ini kan masih bersinar, di atasnya kan bersinar. Kalau di atasnya itu ada mendung nipis-nipis, maka itu akan kelihatan. Mendung itu karena kena sinar, maka mendung itu kayak kemerah-merahan. Semakin malam, semakin tenggelam, maka mega merah itu sudah hilang. Kalau mega merah itu sudah hilang, berarti itulah saat mulainya masuk waktu isya. Sampai kapan waktu isya tiba? Sampai datangnya sholat subuh. Berarti sholat isya jam 3 malam boleh enggak? Boleh. Sampai durung sholat isya, tidur, terbangun jam 2:30 malam. Oh, saya belum sholat isya, tak sholat isya. Boleh? Boleh. Kalau belum masuk waktu subuh. Paham? Oh, nek ngono men aku tak sholat isya bengi-bengi jadi bakwan oleh kok gak apa-apa. Tapi ada hadis kata Rasulullah SAW dan banyak disepakati oleh para ulama, kalau ada orang tidur sebelum sholat isya itu jenenge hukumnya makruh. Makruh itu larangan tapi tidak sangat. Larangan yang sangat namanya apa kemarin? Haram. Larangan yang tidak sangat namanya makruh. Di sisi lain, kita tidak boleh membiasakan tidur sebelum sholat isya.
nek sholat isya ditunda-tunda itu tandanya malas. Orang yang sholat isya malas, orang yang sholat subuh malas, itu Al-Quran tandanya orang itu munafik. Luar biasa. Makanya memahami Islam itu tidak hanya satu dalil, dihubungkan dengan dalil yang lain. Ini sholat isya jam 3 itu boleh kalau memang suatu ketika namanya orang itu mesti ada halangan, ada keperluan. Tapi kalau apa-apa dibiasakan sholat isya jam 3 bengi itu jadi tahajud, kalau sholat isya Pak, supaya bisa bangun tahajud sekalian pada sholat isya langsung tahajud pisan Pak, ben enak. Ya iya dikontangi, dikatangi, terus mati, waktu turun mati apa? Ya. Kapan hari itu ini cerita saya bermimpi. Mimpi nggak tahu ada apa-apa, dikejar orang saya. Dikejar orang sampai lewat, sampai naik-naik, sampai pokoknya bagaimana caranya saya supaya selamat dari kejaran orang itu. Begitu saya terbangun, dodokku ini kayak duk gitu. Jantungnya tuh debutannya luar biasa. Terus saya berpikir, ini kibai. Orang yang tidur lalu mati karena serangan jantung, nggak kerosok, loro mati tok. Karena tidak sadar tadi. Mungkin saya sampai ke sana, saya cerita sama keluarga. Apa gini ya? Orang yang karena serangan jantung tidur, pokoknya waktu mau tidur sehat, tahu-tahu nggak bisa bangun sudah meninggal karena serangan jantung. Ya mungkin serangan jantung mungkin kayak seperti itu. Pokoknya ketakutan gitu saya waktu itu. Takut sehingga cari tempat, cari alat, jalan lari supaya tidak bertemu dengan orang itu. Begitu mulai tidak cuma baru saya istighfar Allah baca ta'awun billahi minasyaitonir rajim. Lama-lama kira-kira 5 menit 10 menit sudah hilang. Nah ini ya, itu sholat subuh sampai dengan waktunya sholat subuh. Sekarang kapan waktunya sholat subuh itu? Nih, sholat subuh atau waktu subuh dimulai sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Waktu subuh itu dimulai sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Kalau saya bisa gambarkan, ini kan masih belum kelihatan, belum terbit mataharinya ya. Tapi sinarnya sudah naik tinggi kan? Ya. Pak Wan, ketika saya masih kecil dulu di desa, nang desa durung ono PLN, durung ono lampu. Kalau karena desa saya di sebelah sana, utara barat sana, Gresik, Sedayu, itu saya masih ingat betul. Ya. Kalau malam hari itu melihat ke arah Surabaya, itu Surabaya gak ketok lampu tapi ketok sinar terang gitu, terang. Sama dengan ketika kecil dulu, karena di desa tidak ada listrik, maka ketika bulan purnama itu luar biasa terangnya bulan purnama itu. Sehingga ada mainan anak zaman dulu ya, di desa itu ada opak sodor, ada apa, itu senang kalau bulan purnama itu. Ya. Tetapi sekarang walaupun bulan purnama tidak begitu nampak. Mengapa? Karena di desa juga sudah padam. Terus ono listriknya, jadi sinar itu tidak seberapa kelihatan karena sudah sama-sama terang. Nah, fajar itu ya ini matahari belum terbit tapi sinarnya sudah keluar. Berarti kalau sudah mulai ada sinar di sebelah kiri arah timur sana, itu tandanya mulai masuk waktu subuh. Sampai dengan kapan? Terakhirnya sampai matahari terbit. Kalau matahari sudah kelihatan titik ini, berarti itu waktu subuh sudah habis. Apalagi sekian. Sudah habis waktu subuh, tapi belum boleh sholat duha. Karena saat ini namanya saat matahari terbit sampai begini sampai full kelihatan
baru ini namanya matahari sudah terbit full, baru boleh sholat duha. Atau kalau hari raya itu waktunya masuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Saat begini belum boleh mulai sholat. Kalau sudah full baru boleh mulai sholat. Karena waktu-waktu sholat, ya. Kalau sekarang sekali lagi, kenapa saya sampaikan waktu sholat itu sama betul ngerti? Ini ilmu. Dalam pelaksanaan kita, gak usah bilang iki, jadwal waktu sholat sepanjang masa. Mengapa? Karena melihat kondisi matahari tadi itu sudah dipelajari oleh para ahli hisab, orang-orang ilmu falak, oleh ahli perbintangan, maka sudah ditentukan, oh jam mulai terbit fajar jam sekian sampai jam sekian, maka itu dibuatlah jadwal waktu sholat setiap harinya. Paham ya? Oke, saya kira itu anak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang tanyakan? Ya. Ya, waktu Isya diakhirkan ya. Tidak memberatkan, itu gimana? Waktu Isya diakhirkan agar tidak memberatkan. Kalau tidak memberatkan umatnya waktu Isya lebih baik diakhirkan. Kok nggak ada hadis itu? Kalau menurut saya itu hadisnya nggak sahih itu. Hadisnya dohir. Yang jelas semua apa yang namanya akimi sholata liduluki syamsi. Kemudian akimi sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitabah mauquta. Telah ditentukan waktunya. Nah, ditentukan waktunya itu adalah awal waktu. Kalau diakhirkan itu justru malah apa? Malah nggak baik kan? Nggak baik. Malah iso malah lali gak sholat dan sebagainya. Ya, jadi lebih baik tempat awal waktu syukur. Dan anak-anak tolong dibiasakan, biasanya kita sing biasanya rajin jamaah itu kan maghrib, Isya besok itu alasan. Padahal pahala yang paling besar sholat berjamaah itu, jamaah sholat apa saja besar, tapi yang paling besar jamaah itu jamaah Isya dan jamaah subuh. Mengapa? Karena ayat Al-Quran menegaskan orang yang malas sholat jamaah Isya dan subuh itu adalah tanda-tanda orang munafik. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, andai kata orang itu tahu bagaimana besarnya pahala berjamaah subuh, dia ngesot, nggak bisa gerak, jadi wong saiki dia stroke, akan dibelani ngesot, akan dibelani merangkak untuk menuju masjid supaya bisa sholat berjamaah. Saking pentingnya, saking besarnya pahala berjamaah sholat Isya, wabil khusus sholat subuh. Gitu ya. Ada tambahan? Cukup? Oke. Mudah-mudahan Allah meridai kita dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.